Bab ma di sini bab menerangkan perkara yutawahamu yang dikira annahu sungguhnya perkara itu riyaun adalah riya. Walaysa dan bukanlah perkara itu huwa ya perkara itu riyaun riya. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Dzar, kila dikatakan di Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita bagaimana pendapat engkau, bagaimana pandangan engkau ar-rajula kepada seorang laki-laki yang malu yang dia beramal al-amal satu amal minal khairi daripada amalan baik, wa yahmaduhu dan memuji laki-laki itu annasu manusia alaihi atas amalan baik yang dia lakukan. Bagaimana pendapat engkau, pandangan engkau wahai baginda Nabi seperti itu? Qala bersabda baginda Nabi, tilka pujian manusia kepada dia itu ajilu busyral mu'min adalah kabar gembira bagi orang iman yang didahulukan sebelum mereka akan mendapat kabar gembira nanti di akhirat. Ini asal orang yang beramal itu tidak menghendaki pujian manusia. Jadi dia beramal hanya karena Allah, dia tidak tahu orang-orang memuji. Maka dia tidak pengen dipuji dan amalnya bukan karena pengen dipuji manusia. Tapi manusia sajalah yang sama muji sama dia. Yang seperti itu bagaimana? Itu tidak membatalkan amalnya. Itu adalah kabar gembira bagi dia di dunia ini sebelum nanti kabar gembira di akhirat. Nah, tetapi ini makanya urusan riya ataupun bukan riya itu hubungannya adalah dari hati. Ada orang yang kelihatannya khusyuk, tetapi sebetulnya itu hatinya pengen dipuji, riya. Ada orang itu ya kelihatannya dipuji-puji orang sehingga orang suka dipuji orang, padahal hati dia itu tidak suka, orang saja yang muji. Padahal hati dia amalnya itu sama sekali enggak ada kepinginan untuk dipuji oleh orang lain, enggak ada, ikhlas. Kalau begitu gimana? Begitu itu ya memang hadiahnya Allah kepada dia, kabar gembira Allah kepada dia sebelum kabar gembira nanti akhirat, sehingga lesannya hamba-hamba Allah digerakkan oleh Allah untuk memuji dia. Babu tahrimin nadhari, di sini bab, jadi sehingga orang itu ya dengan begini kita kan nggak tahu tuh hati orang, yang tahu ya hati kita sendiri. Yang tahu itu hati kita sendiri. Kalau kita amal ini sudah tawajuh kepada Allah, ya nggak usah dipedulikan manusia itu mau muji mau mencela, amal aja. Nah, tapi kalau kita ini kelihatannya khusyuk tetapi hati pengen dipuji, lah itu yang celaka. Tapi kemarin sudah tak bilang itu, jadi amal itu ada beberapa godaan setan, itu ada beberapa tahap. Itu nafsu dan setan itu. Pertama orang itu kalau mau amal itu dibujuk supaya tidak amal, berat sekali. Nanti kalau dapat berangkat untuk amal, nanti akhirnya amalnya ikhlas. Ketika sudah amal ikhlas begitu, ada dua. Berangkat amal ada dua. Kenapa dia menjadi berangkat amal? Asalnya kok susah amal kok jadi berangkat amal? Bisa jadi dia berangkat amal karena dia ikhlas. Bisa jadi dia berangkat amal karena apa? Karena ada yang mendorong sesuatu yang lain, yaitu pengen pamer. Nah, kalau orang itu berangkat amalnya diawali pengen pamer atau pengen kondang, pengen dipuji oleh orang, pengen diagungkan orang lain, maka enggak usah diteruskan. Itu niat mulai dari awal sudah salah. Tapi kalau dia ini amalnya dari awalnya sudah ikhlas, maka teruskan ikhlas. Amal dengan ikhlas. Ya, biasanya setan itu di tengah-tengah amal ikhlas itu menghadang
Ini loh ustadznya datang. Ini orang-orang datang banyak melihat kamu. Inilah akhirnya hati jadi berubah. Ternyata saya hebat. Lama tua bah semangat. Nah, yang seperti ini jadi bubrah tuh amalan. Awalnya baik, di tengah-tengahnya jadi buruk. Asal dia ini ada rasa nanti, ada rasa tidak suka, diperangi itu, bagaimana dihilangkan dari hati, rasa pengen pamer itu di tengah-tengah amal yang awalnya ikhlas, diperangi dan dibenci, maka dia itu masih aman. Tapi kalau dia tambah seneng, tambah semangat amalnya, ini jadi dia celaka nanti seperti itu. Babu tahrimin nadhari, di sini bab menerangkan haramnya melihat ilal mar'ati kepada wanita lain. Ilal mar'ati kepada wanita al ajnabiyati yang lain, bukan mahram. Wal amrati, dan kepada anak muda. Al-hasani, yang cakap, yang ganteng. Li ghairi hajatin, dan haramnya melihat anak muda al-hasani yang ganteng. Li ghairi hajatin, tanpa ada hajat syar'iyatin yang bongso syarak. Qala, berfirman Allah Ta'ala, qala, katakanlah lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu, supaya mereka memejamkan min absarihim, dari penglihatan mereka dari perkara yang haram. Perkara yang tidak boleh dilihat, maka jangan pejamkanlah matamu. Maksudnya memejamkan mata itu bukan berarti maksudnya jangan dilihat, jangan melihat perkara yang haram. Kalaupun sampai lihat, pejamkan, menolehlah. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika, semua itu, masing-masing itu semuanya, karena adalah anhu, darinya, mas'ulan, ditanyakan. Waqala, dan berfirman, apa pekerjaannya telinga, pekerjaannya mata, pekerjaannya hati, itu semuanya satu-satu akan ditanya semuanya. Apa yang dikerjakan semuanya itu akan ditanya oleh Allah SWT. Ya Allah. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya'lamu, Allah mengetahui khainatal a'yuni, mata yang mencuri lihat. Khainatal a'yuni, mata yang mencuri lihat wanita yang bukan mahram, namanya begitu itu. Wa ma, dan mengetahui perkara tuhfi, yang menyembunyikannya, as-suduru, hati, dada maksudnya hati. Waqala, dan firman Allah Ta'ala, inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, labil mirsad, sungguh ada di tempat pengawasan. Allah selalu mengawasi, terus mengawasi hamba-hambanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda baginda Nabi, kutiba, telah ditulis ala ibni Adam, atas anak Adam, nasibuhu minaz zina, bagian dia daripada zina, mudrikun, dia pasti akan mendapati, dzalika, bagian dia itu, la mahala, tidak ada tempat untuk untuk menyingkir. Jadi semua orang itu telah ditulis bahwa dia akan berzina, itu semuanya, dan tidak ada tempat untuk menyingkir. Berzina seperti ini. Al-ainani, kedua mata, zinahuma, kedua mata itu zina keduanya, an-nadharu, adalah melihat wanita yang bukan mahram. Wal udhunani, dan kedua telinga, zinahuma, zina keduanya, al-istima'u, adalah mendengarkan. Wal lisanu, dan lisan, zinahu, zinanya lisan, al-kalamu, adalah ngomong, mulai bicara. Wal yadu, dan tangan, zinaha, zinanya tangan, al-batsu, adalah memegang dengan erat. Wal rijlu, dan kaki, zinaha, zinanya kaki, al-khuta, adalah melangkah. Wal qalbu, dan hati, yahwa, menyukai, wa yatamanna, dan berangan-angan untuk melakukannya akhirnya.
wa yusaddiqu dan membenarkan dzalika itu semuanya al-farju farji, au yukadzibuhu atau membohongkannya, muttafaqun alaih. Jadi diawali dari mata, telinga, lisan, tangan, kaki, hati seneng, habis orang itu. Nah, itu kecuali kalau dia masih terjaga, maka dia tinggal ini ya kan, farjinya saja, mau membohongkan atau membenarkan. Kalau membenarkan itu hatinya ya langsung habis. Membenarkan itulah mengikuti maksudnya. Hati mengikuti kesenangan hatinya, farji mengikuti kesenangan hatinya, maka akhirnya habis dia. Tapi kalau dia membohongkan kesenangan hatinya, maksudnya membohong, menolak, enggak, ini haram, ini haram, ini tidak boleh oleh Allah. Nah, maka dia aman. Tapi mesti orang itu ada hasrat seperti itu, artinya itu. Ada hasrat seperti itu, mulai dari mata, telinga, semua, sampai akhirnya ima dia terjadi ataupun tidak terjadi, yaitu tinggal penjagaan kita ini selama hidup di dunia ini. Naudzubillah. Wahada dan inilah Muslim adalah fatanya Imam Muslim. Wa riwayatul Bukhari, riwayat Imam Bukhari, mukhtasaratun adalah ringkas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, اللهم آله بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bab di sini bab